Ini kita lewat Jalan Raya Doro, Kalongan nih. View-nya beda dengan Linggo Asri, Linggo Sari. Cuman jalannya lumayan agak kecil ini. Pas kita perwis terus agak hati-hati. Jalannya sih enak, cuman di beberapa titik jalannya rusak. Cuman untuk view-nya wah cakep banget jalan sini. Dari tadi saya belum lihat mobil pribadi lewat sini. Jembatan Mas, pelan-pelan. View-nya mah ya, keren banget abis nih view-nya. Ini kita tuh benar-benar di tengah hutan sebenarnya. Jembatan, ukur jembatan nih. Oh, keren banget nih. Tuh, jalannya sih enak banget nih view-nya. Cuman memang kalau yang mau ke sini lewat jalur ini dipastikan kondisi mobilnya yang prima ya. Selain tanjakannya cukup berat, turunannya juga cukup curam dan jalannya memang agak sedikit kecil. Jalannya berkelok karena membelah bukit nih kayaknya.
hutan yang di depan kita ini hutan. Tapi di sebelah kiri saya ada beberapa rumah penduduk sih. Kita lagi masuk ke area hutan nih kayaknya. Saya harusnya nggak lewat jalan sini sih, ini kayaknya salah saya diarahin mapnya. Saya nemu jalan ini pertama kali juga buat saya lewat jalan sini. Jalan masukkan ke hutan. Kalau kita perginya lewat jalan sini ngeri-ngeri sedap kayaknya. Nanjaknya lumayan berat. Terus ya jalannya agak sepi sih. Udah jarang juga mungkin orang melalui rute ini ya. Hanya nemu-nemu mobil mengangkut hasil panen para petani kayaknya. Mobil pickup. Ada juga tuh mobil pribadi lewat. Oh, nah ini kalau berpapasan memang agak sulit nih. Sudah yang mengalah dulu. Karena di beberapa ruas jalannya kecil, terus di beberapa titik jalannya rusak. Dan tanjakannya sama turunannya saya bilang sih cukup terjal ya. Makanya kalau mau lewat sini dipastikan kendaraannya yang prima untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mogok atau apapun juga dan lain-lain. Sejauh ini saya masih menikmati nih jalanannya, perjalanan lewat jalan jalur sini karena disuguhi pemandangan yang bagus. Jadi kita juga nggak bosen sih lihat-lihat, walaupun memang sepi ya. Saya belum lihat mobil pribadi yang satu arah dengan saya. Tujuan saya sebenarnya mau ke Tugu Kajen. Kalau nggak, kalau ada yang pasang kita harus ada yang ngalah satu baru.
Makanya curam nih. Dan beberapa titik tertentu juga jalannya rasa pas-pasan banget ya. Ada beberapa titik jalannya agak lebar, terus nemu lagi jalannya agak kecil. Oh, cuman sepanjang perjalanan ini saya udah berapa kali nemuin air terjun kecil ya. Airnya jernih-jernih. Nah, ini perkampungan nih kayaknya. Sabar. Janji ya, nanti kalau udah habis jalan ini boleh ya. Oh, jalannya. Oh, ini ya lumayan curam nih. Udah turunan belokannya nekuk banget. Oke, ada motor yang minta jalan, kita kasih dulu. Kelihatannya kalau pakai motor asik-asik aja di jalannya. Cuman memang tadi sempat beberapa kali lihat motor metik kecil tuh agak kesulitan nanjak ya. Kita masih di dalam hutannya nih. Nah, ini jalannya kecil banget. Boleh dibilang hanya cukup satu mobil. Nah, di sana mulai melebar lagi. Unik ya bangunan jalannya. Jadi ingat dibuat rata lebarnya. Nah, di samping saya ini ada sungai, airnya cukup berjernih tuh. Uh, oh di sini para pengambil pasir sama batu kayaknya. Sungainya jernih tuh. Nah, itu di depan sungainya. Kita lewatin. Oh, batu kalinya besar-besar ya. Bersih banget airnya. Sayang saya nggak bisa ngadepin kamera saya untuk lihat sungainya ya. Airnya bener-bener bersih. Nah, ini tanjakannya lumayan berat nih. Tempat wisata ternyata. Tadi betul ya sungainya. Aduh, sayang kita nggak bisa berbagi lihat video sungainya ya. Saya juga baru pertama kali lewat jalan sini. Takutnya kalau kita berlama-lama di sini hujan, takut kena kabut.
Kita masih di area hutan-hutan. Turunan dan belokannya lumayan tajam-tajam ya dari tadi ya. Motor juga kalau mau nyalip kita harus kasih jalan karena jalannya sempit sih ya. Jadi dia juga mungkin agak nggak leluasa untuk nyalip. Nah, belokan, turunan, tanjakan. Kontur jalannya seperti ini ya. Kalau bawa mobil ke sini sih memang cukup memacu adrenalinnya. Perjalanannya, apalagi yang baru pertama kali lewat, kita belum tahu benar-benar rutenya seperti apa. Motor. Ini sungainya nih. Air terjun lagi. Bersih air sungainya. Jernih banget. Keren. Sepanjang rute ini udah berapa kali ya nemuin air terjunnya. Dan airnya langsung dari gunung, bersih banget, bening. Cobalah nanti kalau kita nemu air terjun lagi bisa parkir saya sebentar ya. Berarti kampung penduduk sini airnya enak ya, dari pegunungan, bersih. Bagus banget sih. Itulah kalau ini ketemu mobil harus, masuk satu roda saya. Coba dia lewat dulu, baru saya lewat lagi. Jalannya kecil banget.
Kalau nggak hujan enak sih ya lihatnya, nggak cerah gini. Kalau hujan agak lebih ngeri lagi kayaknya. Wow. Ya, kita nanti udah keluar itu kita minum susu dulu deh ya. Oh ini turunan. Airnya bersih nih sungainya. Opap makannya snack. Sebenarnya dari sini ke tempat tujuan jaraknya udah nggak terlalu jauh, 25 km lagi. Cuman karena jalannya begini, ya waktu tempuhnya jadi agak panjang. Saya juga nggak tahu nih nanti keluarnya di mana nih, keluar dari hutan ini. Papasan. Kalau berpapasan kita harus sabar banget sih di sini ya jalannya. Karena di pinggir saya itu kayaknya udah langsung jurang tuh. Jadi kalau saya agak minggir, terlalu minggir takut juga. Wah, ada gapura nih, gapura. Saya kalau disuruh malam-malam jalan sini kayaknya nggak berani dah. Pasti gelap banget nih jalannya. Kita masih tetap di dalam hutan ya. Air terjun lagi tuh.
warga lokal sini udah nggak aneh air terjun kayak gitu ya. Bagi kita yang jarang lihat jadi aneh di jalan nemu air terjun pinggir jalan, airnya bersih lagi. Ya, titik memang kecil banget. Bisa nggak ya? Kalau sapinya nongol soalnya. Oh. Nah, ini nih kita berpapasan sampai yang itu kasih jalan mundur. Makasih ya Mas. Sapi. Papasan jadi harus ada yang ngalah dulu cari space yang agak lebar. Karena memang jalannya kecil. Kebetulan dia bawa sapi itu barusan. Sapinya sehat-sehat. Seperti ini jalannya. Masih berkelok-kelok sih di map. Dan masih belum menemukan jalan lain lagi. Kita masih di dalam hutan ya. Ah, tuh ada lagi air terjun tuh. Ini tuh airnya bersih banget loh. Nah, itu ya, ketangkep kamera. Cuman mau berhenti juga tempatnya kecil. Takut ada yang lewat nanti kita mengganggu. Udara di sini sejuk ya karena memang di tengah hutan sih. Nah, ini ada lagi kecil. Banyak lihat terjun kecil-kecil. Yang saya suka tuh airnya jernih banget kelihatannya. Kayaknya tuh kalau kita pegang dingin ya. Bisa nggak ya? Lihat pinggir klip. Udah mepet ya? Mepet, Pak. Udah pinggir ya, Pak ya? Ini juga udah pinggir sama. Iya. Kita yang mundur tuh. Atau saya yang mundur ya, Pak? Saya yang mundur. Kalau dia mas tebing sih. Lihat aja pinggir. Ya. Kasih ya, Pak. Ya nggak apa-apa. Lihat klip pinggir klip. Sok kemana-mana. Ya.
cukup menegangkan barusan ya, karena di pinggir saya udah kurang. jurang dalam, nggak ada pembatas jalan. Jadi mobil yang satu mau nggak mau dia udah keluar aspal, udah di pinggir tebing tuh. Yuk, motor mau lewat silakan. Masih di jalan hutan ini. Ini sih di Google Map juga disebutnya tanpa nama nih jalannya. Lucu juga ya, Google Map kasih jalan ke sini tapi nggak tahu ini nama jalannya. Dia cuma tahu nama daerahnya aja. Dan minum Pap, tidur deh. pap, Tidak ambil sendiri. Minanya tidur, Dek. pap, Iya. Putih aja gitu sama mobil. Mana kamu bikin tadi? Nen, 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 nen. Nina. Telepon aja, dia kan pakai handset itu. Tuh ada monyet, Dek. Lihat tuh ada monyet. Lihat banyak. Oh, ada Nen. monyet ya. Ambilin pap Eko. Ini orangnya. Oh, ada ini batu kayak longsoran tuh. Nah, ya harus hati-hati bener kalau jalan sini. Apalagi saat hujan besar. Waduh, nggak rekomendasi kayaknya jalan ke sini. Karena jalannya kecil. Terus memang di hutan ini. Ini mah kecil mobilnya. Yuk.
Masih di tengah hutan. Yang ini kita masuknya agak dalam nih ya. Jadi belum lihat lagi perkampungan penduduk. Jalanannya, tapi sih di beberapa belokan tajam ada cermin cembung itu ya, itu cukup membantu juga. Terus di daerah-daerah yang memang rawan longsor ada juga spanduk-spanduk pemberitahuan daerah rawan longsor. Kita udah mulai menanjak lagi, mendaki. Tempat apa nih? Oh, ada orang jualan di sini ya. Nah, kalau ini saya lihat jalannya udah mulai lebar nih. Ya, kalau berpapasan dengan kendaraan lain masih enak ini. Nah, jalanan di depannya juga ini. Jalannya mah bagus ini nih. Sini jalanan bagus, aspalnya mulus. Yang hutan barusan juga sih jalannya bagus menurut saya, cuman beberapa titik aja. Mungkin yang terlewati air dari atas tuh, saking tergerus. Jalannya nih enakan ya, landai. Tapi masih, kayaknya kita masih di dalam hutan juga sih, belum benar-benar keluar. Cuman udah mulai nampak lah ada bangunan-bangunan penduduk. Ah, iya, ini jalannya mulai enak. Kalau saya ditanya mau 2 kali ke jalanan barusan, saya jawab enggak sih. Karena ya faktornya kalau kita berangkatnya lebih ngeri tanjakannya. Saat berpapasan dengan kendaraan lain, beberapa spot agak sempit ya, bukan sempit lagi kayak tadi aja. Nah, cukup ngeri. Jadi lebih baik nggak lewat sini lagi dah. Saya beritahu buat yang mau lewat sini bisa lihat-lihat video saya dulu ini nih, rekomendasi untuk melihat jalur barusan nih. Bang, setelah lewat hutannya yang tadi itu jalannya enak ini kayak gini. Lurus, nggak terlalu berkelok-kelok. Cuman waktu di tengah hutannya itu ya, bikin agak sedikit deg-degan. Apalagi kalau pas lagi di tengah hutannya itu kita turun hujan, aduh takutnya
kena longsoran atau apa ya. Kalau jalannya kena longsor, aduh repot, putar balik juga, jalannya kecil gitu. Begini kamu yang di kolam Len. Oke, foto dulu ya. Nanti kita ntar lagi udah mau keluar. Basah nggak bajunya deh? Masih mau bekam? Masih mau nggak? Len, Len. Ntar lagi kita susu. Oh, udah deket kok, ke kotanya juga nggak terlalu jauh ya. Jadi nanti kamu udah di sana bisa ini minum susu. Kalau masih di jalanan berkelok-kelok gini nanti takutnya muntah ya. Masukin kawasan penduduk kayaknya nih. Ini sih bagus sih, jalanan di desanya mulus. Kali aja sampai betul-betul nemu jalan raya ya. Jadi kalau kita udah nemu jalan raya, kita akhiri videonya ya. Biar yang mau melalui jalur ini bisa lihat video ini dulu ya, sebagai acuan. Nah, kayaknya kita udah sampai nih di jalan raya tuh di depan. Udah jalan Ahmad Yani. Jadi ada di daerah Doro. Saya barusan lihat ada puskesmas Doro tuh.
jalan barusan tuh memang kayaknya lebih cepat sih, cuman ya itulah, bagi saya agak menegangkan jalannya. Belok kiri ke Jalan Jenderal Sudirman, lalu belok kiri ke Jalan Ki Hajar Dewantoro. Udah kita sampai nih Kecamatan Doro. Ya udah kita udah lihat Belok kiri ke Jalan rambu Ki jalan Hajar Kajen. Dewantoro, lalu belok kanan ke Jalan Raya Doro. Ini udah ya, Belok kanan ke Jalan Raya Doro. oh ini Jalan Raya Doro ya. Ini Pasar Doro. Sini. Sejauh 6 km. Pasar. Ya cukup ya videonya saya akhiri. Perjalanannya udah keluar hutan yang cukup menegangkan. Kita udah sampai di Doro, Pekalongan ya. Terima kasih yang udah nonton video saya. Like dan subscribe-nya ya. Bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya.